Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dipertemukan oleh Allah SWT di pembelajaran IPA kelas 9. Alhamdulillah, walaupun di masa pandemi, anak-anak sekalian, kita masih diperkenankan bertemu walaupun secara virtual, secara tidak langsung melalui layar kaca kita ya, layar maya kita. Ini menjadi solusi di masa pandemi COVID-19 ini agar kita bisa tetap terhubung dengan baik. Sebelum kita lanjut, saat ini sudah bergabung 72 siswa ya, 72 siswa. Harapannya dengan kita beralih ke Microsoft Teams ini, kalau kemarin banyak yang mengeluh kendala tidak bisa masuk karena hanya dibatasi 100. Nah, sekarang kita sudah beralih menggunakan Microsoft Teams. Ini bisa muat sampai 300 siswa begitu, dan siswa kita untuk kelas 9 hanya 240-an. Oleh karena itu harapannya tentu semua bisa bergabung, tidak ada lagi kendala. Namun masih bisa dimaklumi kalau pagi hari ini karena baru kali pertama ya, baru kali pertama bergabung, masih kita temui beberapa teman yang merasa kesulitan untuk bergabung. Sebelum Pak Agus lanjutkan, saya akan mencoba menyapa, semoga tidak ada kendala. Saya akan menyapa beberapa titik sebagai sampel. Apakah suara Pak Agus bisa diterima dengan jelas? Saya akan ke Ale Moreno Ladisyah. Bisa menyalakan mikrofonnya, Moreno. Cek sound. Assalamualaikum. Oke, saya kembali ulang Ale Moreno Ladisyah. Cek sound. Bisa menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, mohon konfirmasi Mas, suara Pak Agus apakah bisa diterima dengan baik? Bisa, Pak. Oke, Jelas. gambar juga bisa diterima dengan baik ya? Oke, Pak. Siap. Oke, ada yang komentar di menu chatting yang sudah diupdate up to 250. Bukan masalah Google Meet-nya Mas, tapi kita menggunakan Google Suite for Education yang SCH-ID itu dibatasi 100 orang begitu. Bukan masalah aplikasinya yang dibatasi ya. Tapi fitur di akun milik sekolah itu yang dibatasi 100 saja begitu. Oke, kemudian saya akan beralih menyapa yang lainnya. Di sini sudah ada 74 ya, selalu bertambah alhamdulillah untuk jumlah yang bergabung pagi hari ini. Sebelum nanti kita masuk ke sesi paparan materi, melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, begitu anak-anak sekalian. Saya akan beralih ke Aji Nurseto. Bisa menyalakan mikrofon. Aji Nurseto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mohon konfirmasi ya, Aji. Suara Pak Agus bisa diterima dengan jelas? Alhamdulillah bisa, Pak. Oke, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, kalian jika memang ada di lokasi yang sinyalnya tidak terlalu bermasalah, boleh dinyalakan kameranya ya, biar kita bisa interaktif ya, bisa berbicara dengan lebih interaktif begitu. Kamera boleh dinyalakan saja seperti yang dilakukan Pak Agus saat ini. Kemudian saya akan menyapa yang lain. Di sini ada Angelina 9H Jackson. Angelina, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Angelina, apa satu ruang dengan teman yang lain? Iya, Pak. Oke, sehingga terjadi feedback suara ya, karena kamu dan temanmu sama-sama menyalakan speaker dan masuk ke mikrofon gitu. Kalau satu tempat saya sarankan agak jauh atau salah satu mematikan speakernya ya. Jadi speakernya satu saja dikeraskan begitu. Itu Iya, ya. Pak. Oke. Tidak ada kendala ya. Bisa menerima dengan baik ya. Iya, Pak. Oke. Ini kamu di mana lokasi? Di Patok Kidul. Oh, Patok Kidul, berarti tidak ada kendala sinyal ya. Insya Allah bisa mengikuti. Oke, dari Angelina, terima kasih Angelina, bisa dimatikan lagi mikrofonnya. Saya akan ke 9C, ada Dani Widianti, saya sapa, Assalamualaikum, Dani Widianti, selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak. Oke Mbak, bisa konfirmasi suara dan gambar bisa diterima dengan baik di tempatmu? Bisa. Oke, berarti tidak ada kendala ya Mbak ya, di lokasi? Tidak ada. Tidak. Oke, mana Mbak lokasi? Dalam?
Lokasimu di mana? Di Semanding Sendangrejo. Oh, Semanding Sendangrejo. Juga tidak ada kendala sinyal berarti nggih di lokasimu? Nggih. Iya, enggak Oke, ada. terima kasih Mbak Dani Widianti 9C. Saya beralih ke kelas 9 yang lainnya. Ada 9B Febriana Nur Afifah. Sekson, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mbak, suara bisa diterima dengan jelas? Bisa, Pak. Gambar juga? Bisa. Menurutmu lebih lancar enggak dari yang sebelumnya, yang pekan-pekan sebelumnya? Sama-sama lancar, Pak. Malah lancar ini ya, insya Allah ya. Iya. Oke, nanti bisa dikabari ya teman-teman kalau lebih lancar ya, tidak ada kendala. Iya, Pak. Oke, makasih. Kemudian saya akan ke kelas yang lain di 9A. Ada Moreno Aldanindra. Moreno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Mas Moreno, mohon konfirmasi. Suara gambar Iya. bisa diterima dengan jelas di lokasimu? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Jelas. Oke. Berarti tidak ada kendala ya di lokasi? Tidak. Tapi cuma kemarin ada kendala yang kemarin, Pak. Terkait apa? Instalasi atau apa? Bukan, yang pas di meet itu kan pas Pak Agus kan nanya ke saya, ada pertanyaan. Nah, pas itu kan saya kan pakai 2 HP yang buat kuota itu di HP satunya. Terus HP satunya itu di kamar. Terus kayak koneksinya itu loh, Pak. Nggak nyampe. Gitu. Berarti sekarang sudah nggak ada kendala ya, Moreno ya? Nggak ada. Ya. Oke, terima kasih Moreno konfirmasinya dan Ya, saya sama-sama. memastikan dulu titik yang lain ya sebelum nanti kita mulai. Kemarin sebenarnya sudah Pak Agus sarankan akan gabung dengan menuliskan nama dan kelas sehingga saya bisa melacak dengan lebih jelas begitu. Tapi sebagian besar ini saat ini tidak menuliskan kelas tidak apa-apa ya. Untuk kedepannya mohon untuk bisa ditambahkan kelasnya begitu. Saya ingin menyapa kelas yang belum disapa, ada 9G, 9F, 9E tadi belum saya sapa, tapi saya belum menemukan nama yang mengikutkan kelas tersebut ya di nama. Sehingga saya akan melakukan pengecekan secara acak dulu begitu. Untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya bisa menambahkan identitas kelasnya. Sekarang tidak apa-apa. Saya ke Istaufa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Ista, mohon konfirmasi apakah suara gambar bisa diterima dengan jelas, Mbak, di lokasimu? Bisa, Pak. Oke, tidak ada kendala ya, Mbak ya? Berarti ya. Tidak. Terima kasih, Ista. Dan saya akan cek satu lagi. Kita akan mulai ada Hamdani Syukur. Jackson, Hamdani Syukur. Assalamualaikum. Hamdani Syukur Adigama. Jackson, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Jackson, Mas, suara dan gambar bisa diterima dengan jelas di lokasimu? Bisa. Oke, berarti tidak ada masalah ya? Ya. Oke, baik anak-anak sekalian, kita mulai saja untuk pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pembelajaran IPA untuk kelas 9. Kita masih akan meneruskan pembahasan mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya. Untuk materi hari ini kita masih menggunakan Google Classroom ya, sudah saya posting, sudah dipasang oleh Pak Agus di Classroom kalian masing-masing. Selepas meeting pagi hari ini nanti bisa dicek dan dipelajari sesuai jadwal hari ini. Oke, nah sekalian kita akan melanjutkan dari ini apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita cek dulu apa yang kita bahas di pekan lalu begitu. Ya, saya akan tunjukkan apa yang kita bahas pekan lalu. Oke, saya akan mulai dari sini ya. Pak Agus mencoba share screen untuk kelas sang pengajar yang sudah Pak Agus siapkan untuk kalian ya. Insya Allah sudah tampil di layar.
Oke, nah sekalian kita kemarin sudah sampai di bagian ini ya, kemagnetan dan pemanfaatannya untuk bagian yang kedua gitu. Bagian yang kedua kita kemarin sudah membahas tentang konsep gaya magnet, begitu kita sudah mengetahui magnet itu eh, konsepnya seperti apa, kemudian dulu sejarahnya bagaimana tentang gejala kemagnetan ini sampai dengan bentuk-bentuk magnet juga sudah kita bahas. Termasuk bagaimana menentukan kutub magnet. Kita tahu bahwa magnet itu akan selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Ya. Untuk menentukan mana yang utara, mana yang selatan, begitu anak-anak sekalian, kita sudah bahas ya di pertemuan kemarin, itu bisa kita lakukan dengan percobaan sederhana. Percobaan sederhana yang dimaksud yaitu adalah dengan kita menaruh magnet batang ya, menaruh magnet batang itu di atas gabus, kemudian gabus ini atau busa ini kemudian kita taruh di atas permukaan air. Otomatis nantinya magnet batang ini akan mencari arah utara dan selatan. Nah, untuk menarik kesimpulan tentang kutub magnet ini caranya yaitu adalah dengan ujung magnet yang menunjuk ke arah utara itu adalah kutub utaranya magnet dan ujung magnet yang menunjuk arah selatan itu adalah kutub selatan magnet. Nah, secara sederhana begitu, kemudian dari dua kutub magnet ini, magnet selalu memiliki sifat apabila kutub magnet itu sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Misalkan kutub selatan dengan selatan, utara dengan utara. Sedangkan apabila dua kutub magnet itu berbeda jenis yang didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Itu ya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat sebuah simulasi begitu. Simulasinya sudah Pak Agus siapkan. Oke, ini simulasinya anak-anak sekalian. Oke, sebentar saya tayangkan di layar kalian. Oke, sudah muncul ya. Oke. Saya ingin konfirmasi apakah layar masih bisa dilihat oleh kalian. Ya, coba saya cek ke Angelina 9H. Apakah tampilannya masih bisa dilihat, Mbak Angelina? Bisa, Pak. Oke. Sekarang gambar apa, Mbak, yang muncul? Itu magnet sama kompas. Magnet sama kompas. Berarti tidak ada masalah ya, tampilan baik Iya. ya di tempatmu. Iya, Pak. Baik, oke. Nah, anak sekalian, di materi ini kita akan mencoba mengulang apa yang kita bahas sebelumnya. Apa yang kita bahas sebelumnya tentang gaya magnet. Gaya antara dua kutub magnet, maksudnya begitu ya. Nah, di sini saya punya mainan, ya saya sebut sebagai simulasi, biasanya begitu, untuk menggantikan ini karena kita tidak bisa praktek secara langsung. Kalau kita saat ini ada di sekolah, kita tatap muka begitu, maka ini sebenarnya bisa kita lakukan di laboratorium ya, di laboratorium. Dengan mudah kita bisa langsung praktek, namun karena kita saat ini terbatas, terhalang adanya pandemi ini, anak-anak sekalian, karena itu kita nanti sebatas melakukan simulasi ya, simulasi seperti yang akan ditunjukkan oleh Pak Agus. Nah, di layar kita sudah tampak ada sebuah magnet begitu ya. Oke, sementara kompas saya hilangkan. Nah, oke, medan juga saya hilangkan. Nah, di layar sudah nampak ada sebuah magnet batang, kemudian seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa magnet itu akan selalu memiliki dua kutub seperti yang ditunjukkan pada layar ya. Ada kutub selatan, S ini adalah selatan, dalam bahasa Inggris south ya, selatan, kemudian ada north atau utara. Nah, kadang juga dimudahkan dengan kita melihat warnanya. Yang kutub utara warnanya adalah warna merah, N ini, sedangkan yang kutub selatan sering ditandai dengan warna putih. Nah,
Kira-kira bagaimana gaya yang terjadi apabila kemudian kita mendekatkan sebuah kompas, kita mendekatkan sebuah kompas ke dekat sebuah magnet batang gitu ya. Perhatikan kutub yang ada di sini. Kutub yang sebelah kiri ya, magnet batang ini adalah kutub selatan, sedangkan yang di sebelah kanan adalah kutub utara begitu. Nah, apabila magnet yang berupa kompas atau magnet jarum ini kita dekatkan, kita lihat yang warna merah ini adalah kutub utara, yang putih kutub selatan. Di sini selatan, di sini utara. Ini akan tarik-menarik begitu. Kalau kemudian ini saya pindah ke sana, kalian perhatikan jarum kompasnya juga terus berputar ya. Saya pindah ke sebelah kanan, karena magnet batang yang di ujung kanan itu kutub utara, maka otomatis yang mendekat di sini gantian kutub selatan. Itu ya. Ini merah, ini putih. Artinya berbeda jenis. Akan tarik-menarik. Saya kembalikan lagi ke kiri. Ya, saya kembalikan lagi ke kiri seperti ini. Nah, ternyata sini selatan, sini utara akan selalu berbeda jenis. Nah, apa yang terjadi kira-kira kalau kemudian magnet batang ini kita balik kutub utara dan kutub selatannya kita balik posisinya. Nah, maka coba kalian nanti perhatikan apa yang terjadi pada magnet jarum ketika magnet batangnya kita balik, gitu ya. Kita klik, kita tukar kutub, misalkan kita klik tukar kutub seperti ini, tik. Nah, ternyata magnet kompasnya juga berputar lagi. Ketika di sebelah kiri ini adalah kutub utara, maka yang mendekat di sini adalah kutub selatan. Ini memberikan kesimpulan pada kita semua anak-anak sekalian bahwa dua kutub magnet yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Kalau sejenis maka akan tolak-menolak. Nah, ini S-nya tertolak, yang mendekat adalah utaranya. Begitu. Ketika ini kita tukar lagi kutubnya, kita tukar kutubnya. Nah, otomatis yang berbeda jenis akan mendekat dan yang sejenis ganti tertolak, muter jarum kompasnya. Ini yang kita bahas di pertemuan lalu dan kita juga sudah membahas tentang cara pembuatan magnet. Sebelum kemarin kita bicara cara pembuatan magnet, kita juga sudah mempelajari tentang teori magnet elementer, bahwa dalam setiap bahan itu ada magnet-magnet kecil. Magnet-magnet kecil ini dikenal sebagai magnet elementer ya, magnet-magnet kecil. Apabila sebuah benda itu memiliki sifat kemagnetan, maka otomatis magnet-magnet elementer ini akan tersusun teratur, arahnya teratur, beraturan seperti tampak pada gambar B. Namun apabila magnet elementernya ini tidak beraturan, kayak yang gambar A, maka ini menunjukkan benda tersebut tidak memiliki sifat magnet atau tidak bersifat magnet, sering disebut sebagai benda non-magnetis. Nah, kita akan lihat simulasinya seperti apa ya untuk magnet elementer ini. Kita kembali tunjukkan di bagian ini. Oke. Kita akan lihat kompasnya kita sembunyikan dulu, lalu kita fokus ke magnet batang yang ada di layar. Nah, magnet elementer itu nanti ditunjukkan seperti ini anak-anak sekalian ya. Jadi di dalam magnet itu ada magnet-magnet kecil. Magnet-magnet kecil inilah yang disebut sebagai magnet elementer pada sebuah magnet. Magnet elementer atau magnet-magnet kecil itu tersusun secara teratur, arahnya sama seperti yang ditunjukkan pada layar. Oke. Ini yang kita bahas kemarin, kemudian kita juga sudah membahas tentang cara membuat magnet. Ya, sifat magnet juga sudah, cara membuat magnet. Kemarin kita sudah bahas ada 3 cara. Yang pertama cara menggosok, tidak saya jelaskan lagi karena pekan kemarin sudah ya. Yang kedua dengan cara induksi dan yang ketiga adalah dengan cara elektromagnet. Nah, saya ingin menunjukkan yang bagian 3 akan saya ulang karena cara yang ketiga ini sering disebut lebih sulit dari cara pertama dan cara kedua. Terutama dalam hal menentukan kutub magnet yang terbentuk gitu ya. Yang utara yang mana Pak, yang selatan yang mana. Nah, kemarin kita sudah membahas bersama bahwa untuk menentukan kutub magnet pada elektromagnet ini kita menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalau kita punya kumparan begitu, kita ingin menentukan kutub-kutub magnetnya, begitu anak-anak sekalian. Caranya adalah seakan-akan kita memegang kumparan itu
Lalu 4 jari ini menunjukkan arah arus listrik, ya, arah arus listrik, sedangkan ibu jari menunjukkan kutub utara, ya, arah ibu jari menunjukkan kutub utaranya. Nah, seperti pada gambar yang ada di layar, kutub positif ada di kanan, kutub negatif ada di kiri, berarti arusnya ke kanan, gitu ya. Lalu sampai di sini, sampai di kumparan dia ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, begitu. Berarti kalau kita gunakan kaidah tangan kanan seperti yang ada pada layar, ya, tangan kanan ini 4 jari itu ke arah atas, otomatis ibu jari menunjuk kutub utara magnet. Sehingga kutub utara ada di sebelah kiri, sedangkan kutub selatan ada di sebelah kanan. Kurang lebih begitu. Kita akan mencoba melihat simulasinya, ya, simulasi bagaimana elektromagnet ini terbentuk. Nah, ini sudah ada kompasnya, saya sembunyikan dulu. Kemudian arus listriknya saya stop dulu aja. Oke. Nah, ini contoh dari elektromagnet, ya, elektromagnet. Jadi di magnet yang terbuat dari aliran arus listrik, ya. Di sini sudah ada kumparan, ada untuk sederhananya dibuat 4 kumparan saja begitu, anak-anak sekalian. Kemudian sudah tampak juga di layar ada sebuah baterai. Kalian tentu ingat di semester 1 kita sudah membahas bahwa baterai itu ada kutub positif dan kutub negatifnya. Kutub positif ditunjukkan oleh bagian yang ada kepalanya, ya, ada ini ya, yang di bagian di atas itu biasanya yang kecil. Ini kutub positif, sedangkan di bagian bawah baterai adalah kutub negatif. Nah, kita juga ingat bahwa arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, sebenarnya yang mengalir bukan arus listrik, ya, semester 1 kita sudah bahas, yang bisa mengalir itu adalah elektron. Sehingga nanti pada simulasi ini akan ditunjukkan aliran elektronnya, ya, bukan aliran arus listriknya, tapi nanti yang mengalir di simulasi ini adalah aliran elektronnya. Oke, seperti apa kita lihat saja, ya. Kutub positif ada di sebelah kanan begini, lalu kemudian akan Pak Agus beri tegangan, ya, ini masih 0 volt, akan saya beri tegangan seperti ini. Nah, kalian perhatikan, ya, aliran elektron dari mana, Pak? Seperti teori waktu semester 1, aliran elektronnya adalah dari kutub negatif. Kalian lihat ini, aliran elektronnya dari kutub negatif, begitu sampai sini ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, masuk ke kutub positif. Nah, untuk menentukan kutub utara dan kutub selatan yang digunakan bukan aliran elektronnya, namun aliran arus listriknya. Kita ingat teori semester 1 bahwa aliran arus listrik itu berlawanan dengan aliran elektron. Maka kalau pada layar ini kita lihat anak-anak sekalian, aliran elektronnya sampai di depan itu kan ke atas, gitu ya. Sampai di depan itu kan ke atas, begitu. Ini alirannya. Nah, untuk menentukan kutub negatif positif, bagaimana caranya? Tadi sudah kita sampaikan, harus kita lihat dahulu aliran elektronnya dari negatif begitu sampai sini ke atas, berarti aliran arus listriknya sebaliknya. Sampai di depan sini berarti aliran arus listrik adalah ke bawah, itu ya. Saya ulang. Yang tampak di simulasi ini adalah aliran elektronnya. Sampai di kumparan dia ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, begitu masuk ke kutub positif. Sedangkan arus listrik itu berlawanan dengan aliran elektron. Berarti arus listriknya justru dari positif ke negatif. Sampai di kumparan ini dia ke bawah. Nah, karena ke bawah, ke bawah, ke bawah begitu, maka kutub utara akan ada di sebelah kanan di sini, kutub utara. Kutub selatan akan ada di sebelah kiri. Saya ulang, kita pakai kaidah tangan kanan. Karena aliran elektron ke atas, maka aliran arus listriknya ke bawah. Kita pakai kaidah tangan kanan, ya, kaidah tangan kanan ke bawah arus listriknya berarti jempol menunjuk ke sebelah kanan. Boleh sambil dipraktekkan begini, tangan kanan menggenggam, 4 jari ke bawah, ibu jari menunjuk ke kanan, ya, menunjuk ke kanan. Berarti di bagian sinilah terbentuk kutub positif magnet. Kurang lebih demikian. Kalau ini kemudian kita dekati dengan sebuah magnet kompas, ya, kalau kita kaitkan dengan pelajaran sebelumnya, otomatis di sini akan terjadi gaya tarik menarik antara kutub utara kompas dengan kutub selatan elektromagnet.
Demikian juga kalau kompas ini kita pindah. Kompas ini kita pindah begitu. Nah, seperti ini. Kompas ini kita pindah, maka yang terjadi di situ adalah kutub selatannya kompas akan mendekat atau tertarik oleh kutub utaranya elektromagnet. Ini materi di pertemuan sebelumnya, kemudian anak-anak sekalian untuk materi pekan ini Pak Agus juga sudah memposting di kelas ya, atau di classroom seperti ini yang tampak di layar, silakan nanti dilihat ya. Silakan dilihat materi hari ini di semua kelas sudah diposting oleh Pak Agus materinya. Kemudian ini nanti linknya ada di website yang ditunjukkan oleh Pak Agus, begitu ya, nanti dipelajari di sana. Oke, kita lihat saja dengan klik linknya, otomatis nanti akan terbuka website yang memuat materi pada pertemuan hari ini. Nah, oke, kita masih punya waktu 30 menit ke depan, masih cukup lama anak sekalian. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang medan magnet. Kalau semester 1 dulu kita sudah membahas tentang medan listrik. Kita masih ingat medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Ya, medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, maka pada medan magnet juga demikian pengertiannya. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet ya. Kalau kita mendekatkan ini ya, suatu benda, kita mendekatkan suatu benda pada apa namanya? Pada magnet, mendekatkan suatu benda pada magnet, maka kita akan mendapati benda itu akan tertarik atau tertolak oleh magnet. Nah, ini contoh bagaimana adanya medan magnet ya, gitu. Nah, kemudian medan magnet ini bisa kita buktikan dengan melakukan percobaan seperti yang tampak pada layar. Ini ada di buku paket kalian, nanti bisa dipelajari juga. Medan magnet bisa dibuktikan dengan kita menempatkan magnet di bawah kertas, kemudian di atas kertas ini kita kita sebarkan atau kita beri serbuk-serbuk besi gitu ya. Kalau tidak ada serbuk besi, mungkin di sekitar kita ada pasir, nanti biasanya akan terkandung serbuk-serbuk besi di sana. Nah, otomatis nanti serbuk-serbuk besi ini akan membentuk pola tertentu. Pola tertentu inilah yang kemudian dikenal sebagai medan magnet, menggambarkan medan magnetnya, maksudnya begitu. Seperti yang saat ini tampak pada layar, serbuk-serbuk besi akan membentuk pola-pola tertentu yang dikenal sebagai medan magnet. Kalau kita lakukan simulasi, maka medan magnet itu akan ditunjukkan seperti ini. Nah, ini medan magnetnya seperti ini anak-anak sekalian ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet, masih merasakan adanya gaya magnet. Nah, medan magnet ini digambarkan dengan garis-garis. Kalau dulu medan listrik dengan garis-garis gaya listrik. Nah, medan magnet juga demikian, dia digambarkan dengan garis-garis berupa anak panah. Dia keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Ya, keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan seperti yang ditunjukkan pada layar yang saat ini bisa kalian lihat bersama. Oke. Nah, anak sekalian, ini tampilan atau simulasi adanya medan magnet ya di dekat sebuah magnet batang gitu. Digambarkan dengan adanya apa tadi garis-garis gaya magnet ya, garis-garis gaya magnetnya keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan begitu. Nah, oke. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Setelah medan magnet, kita akan membahas tentang teori kemagnetan bumi. Jadi bumi ini, anak-anak sekalian, sebagai sebuah planet yang besar, dia dianggap sebagai magnet raksasa. Saya ulang, bumi ini dianggap sebagai magnet raksasa, begitu. Sebagai sebuah magnet raksasa, namanya saja magnet, maka bumi ini akan memiliki kutub.
ya, seperti magnet biasanya. Sebagai sebuah magnet raksasa, bumi ini akan memiliki kutub, ada kutub utara dan kutub selatannya. Nah, di sini dituliskan ada kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Nah, di mana Pak posisinya? Ya, kutub magnet bumi itu ada di mana? Kutub utara magnet bumi ini ada di sekitar kutub selatan bumi. Oke, mulai hati-hati sampai sini pengertiannya ya. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi. Oke, maksudnya pripun Pak? Kita lihat gambarnya biar lebih jelas. Oke, ini ya. Jadi bumi yang bulat ini dianggap sebagai sebuah magnet yang besar. Namanya sebuah magnet pasti memiliki kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, kutub utara magnet bumi itu justru letaknya ada di dekat kutub selatan. Kita lihat di gambar, kutub selatan ada di sini ya, minus 90 derajat ini lokasinya. Kutub selatan bumi ada di sana. Nah, kutub utaranya magnet bumi, dianggap bumi ini punya magnet yang besar begitu. Nah, kutub utara magnet bumi itu ada di dekatnya kutub selatan. Sedangkan kutub selatannya magnet bumi ada di dekat kutub utara bumi. Oke. Nah, kemudian karena kutub utara magnet bumi itu ada di dekat kutub selatan, tidak tepat di kutub selatan, tapi ada di dekatnya. Jadi akan terjadi penyimpangan tempat, bukan tepat di sini, bukan tepat di tengah-tengah, bukan tepat di kutub selatannya bumi, namun ada di dekat kutub selatan bumi. Demikian juga kutub selatan magnet bumi ada di dekat kutub utara bumi. Artinya kalau di satu tempat, misalnya kita ada di Indonesia seperti saat ini, kita menaruh sebuah kompas, otomatis kompas ini akan mencari arah utara dan selatan. Karena kutub selatan magnet bumi itu ada di sini, di dekatnya kutub utara bumi, ya, otomatis kutub selatannya kompas itu akan mengarah ke sana. Nah, begitu. Padahal arah utara yang sebenarnya ada di sini. Nih, yang panah warna hitam. Saya ulang. Kutub utara dan arah utara sebenarnya ada di sini, di panah hitam ini. Namun karena kutub selatan magnet bumi ada di sebelahnya, ada di dekatnya kutub utara, tidak tepat di kutub utara, otomatis jarum kompas ini akan menyimpang, ya, sing kudune ngalor lurus tapi akan menyimpang sedikit. Nah, penyimpangan ini disebut sebagai sudut deklinasi, ya, ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut sudut deklinasi. Atau sering diartikan sudut deklinasi ini sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan arah utara yang sebenarnya. Arah utara harusnya lurus gitu ke utara tapi ternyata menyimpang sedikit. Nah, menyimpangnya ini disebut sebagai sudut deklinasi. Kemudian selain kita kenal istilah sudut deklinasi, kita juga akan menemukan teori lagi yang disebut sebagai sudut inklinasi, ya, sudut inklinasi. Apa itu Pak sudut inklinasi? Kalau tadi deklinasi itu kaitannya dengan arah utara seharusnya tapi dia menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya. Ada nanti deklinasi positif, deklinasi negatif begitu. Di buku LKS nanti ada, bisa dipelajari lebih detail. Nah, satu lagi kita kenalkan istilah sudut inklinasi. Sudut inklinasi itu maksudnya begini. Bumi itu kan bulat ya, bumi itu bulat. Kalau kita menaruh kompas, langsung di permukaan bumi begitu. Slide-nya saya turunkan dulu, saya ingin menunjukkan sebuah demonstrasi begitu. Oke, saya punya kertas begini, anggap saja kertas ini adalah permukaan bumi. Kalau bumi itu datar, ya, maka kita menaruh kompas itu otomatis dia juga akan datar, tidak akan miring ke atas atau miring ke bawah gitu ya. Namun karena bumi itu bulat, maka setiap kita menaruh kompas itu juga tidak akan datar begitu, tapi akan ke atas atau ke bawah. Nah, sudut yang terbentuk terhadap permukaan mendatar, terhadap permukaan horizontal, ini disebut sebagai sudut inklinasi. Kalau tadi deklinasi itu sudut yang dibentuk ini
ini harusnya ke arah utara, lurus begitu, tapi dia menyimpang sedikit ya. Dia menyimpang sedikit. Nah, simpangan ke arah mendatar ini, simpangan ke arah mendatar ini disebut sebagai sudut deklinasi. Nah, yang kedua yang kita bahas baru saja, itu karena buminya bulat, maka kompas yang harusnya datar dia jadi naik atau turun. Jadi terjadi penyimpangan sudut secara vertikal. Penyimpangan sudut secara vertikal, sudut yang secara vertikal ini disebut sebagai sudut inklinasi. Kurang lebih begitu ya kejelasannya. Sebelum saya lanjut, ada yang angkat tangan ingin bertanya, Belva 9H, saya persilakan. Silakan Belva, sudah raise hand? Oke, mic sudah menyala, silakan. Oke, Belva silakan. Mic-nya sudah menyala, tinggal bicara. Pak. Iya, bagaimana? Gambarnya tidak kelihatan. Oke, sengaja tadi Pak Agus turunkan karena saya menjelaskan nih, menunjukkan ke ini kameranya Pak Agus. Iya, nggak kelihatan Pak, hitam Oh, punya nggak kelihatan saya. juga. Oke, berarti saya beralih ke sekarang kelihatan, Belva? Sekarang masih hitam Pak punyanya Pak Agus, yang layar kameranya Pak Agus sendiri. Oh gitu, oke. Sekarang juga belum? Belum Pak, punya teman saya juga belum Pak. Oke, yang lain boleh konfirmasi apakah layar Pak Agus sudah muncul gambar bola bumi? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Sudah Pak. Ya, Pak. Sip, oke. Tak lanjutkan lagi. Ini tentang deklinasi dan inklinasi. Udah, Pak. Oke, sip. Oke, nah, Ya, yang enggak pertama kelihatan. deklinasi. Dan layarnya Pak Masih ada Agus yang belum sendiri kelihatan? Pak. Oke, enggak apa-apa. Nanti bisa dicek di rekaman ya, mungkin di Belva koneksinya. Karena teman-teman yang lain sudah menyatakan sudah muncul. Dan saya juga sudah share, enggak apa-apa. Nanti bisa dilihat di rekaman atau di websitenya juga Belva. Yang dijelaskan Pak Agus ini sudah saya pasang di Classroom. Sudah saya posting ya, nanti bisa dicek. Oke, Ya, Pak. saya jelaskan sekali lagi, anak-anak sekalian. Untuk sudut deklinasi itu sudut apa Pak? Sudut yang dibentuk antara magnet jarum atau kompas, dia harusnya ke arah utara selatan tapi ternyata nyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa terjadi penyimpangan Pak? Karena kutub selatan magnet bumi dan kutub utara magnet bumi itu tidak tepat di kutubnya, tidak tepat di kutub utara bumi dan kutub selatan, tapi dia terjadi penyimpangan. Ini bisa dipahami maksudnya ya? Ya, kutub selatan magnet bumi dan kutub utaranya magnet bumi itu tidak tepat di kutub, tapi dia menyimpang gitu. Nah, otomatis kalau kita menaruh sebuah kompas, kompas ini akan terjadi penyimpangan arah ke kanan atau ke kiri. Harusnya ngalor lurus ke utara lurus, tapi dia menyimpang. Ada penyimpangan, ada sudut tertentu ke kanan atau ke kiri. Nah, sudut yang secara horizontal itu tadi disebut sebagai sudut deklinasi. Ya. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi ini disebut sebagai sudut deklinasi. Jarum kompasnya menyimpang. Nah, yang kedua, bumi ini bukan datar tapi bulat. Otomatis kalau kita menaruh sebuah kompas, kompas itu juga tidak akan datar, dia akan terjadi penyimpangan secara vertikal, naik atau turun ujungnya begitu. Nah, penyimpangan secara vertikal ini nanti disebut sebagai sudut inklinasi. Penyimpangan sudut terhadap bidang horizontalnya bumi, maksudnya begitu ya. Kalau di materi ini saya tulis selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut horizontal. Maksudnya kompas yang harusnya datar posisinya tapi dia terjadi penyimpangan secara horizontal ya terhadap permukaan bumi yang horizontal begitu. Nah, sudut yang terbentuk itu disebut sebagai sudut inklinasi. Ini yang menjadi materi di sini di pertemuan yang ketiga ini, anak-anak sekalian, gitu ya. Dan di sini sudah Pak Agus tuliskan sebagai magnet raksasa, bumi memiliki medan magnet, yaitu daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Nah,
Buktinya jika kita meletakkan magnet batang secara bebas, misalnya tadi yang paling awal ya, maka dia akan mencari arah utara dan arah selatan. Nah, medan magnet bumi ini yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dia berfungsi melindungi penduduk bumi ini dari radiasi kosmik dan juga menjadi bantuan berbagai hewan yang kita sudah bahas di pertemuan pertama tentang migrasi hewan. Itu dipandu oleh adanya kemagnetan bumi yang baru saja kita bahas. Kemudian dengan adanya medan magnet bumi ini, maka partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Nah, saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut akan terionisasi. Kemudian peristiwa lepasnya dari nukleon ya, terionisasi itu maksudnya elektron ini lepas ya, dari nukleonnya. Membentuk plasma yang nanti disebut sebagai aurora. Silakan nanti tugas kalian adalah mempelajari tentang aurora ini. Silakan cari tahu tentang fenomena alam ini. Kemudian di Google Classroom kalian seperti kemarin tuliskan di komentar tentang aurora yang tadi Pak Agus tugaskan ya. Tugasnya tidak dikumpulkan, cukup kalian tuliskan di komentar kelas ini tentang aurora itu apa. Ya, nanti bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Mungkin itu untuk materi kita hari ini dan masih saya beri kesempatan untuk melakukan tanya jawab jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Boleh raise hand, klik angkat tangan jika ada yang mau bertanya. Sambil saya pantau, mungkin ada yang bertanya secara tertulis di menu chatting. Oke, sementara belum ada. Hari ini tadi diikuti 80 sekian peserta ya, tadi kita cek begitu dan harapannya sebenarnya lebih dari 100 karena kita beralih ke Microsoft Teams. Ini untuk mengatasi kesulitan gabung yang dialami teman-teman kemarin itu, teman-teman kalian. Tolong setelah ini nanti pengurus kelas membantu semua anggota kelasnya. Saya ulang, Pak Agus ulang. Setelah ini nanti pengurus kelas di bawah tanggung jawab ketua kelas membantu teman-teman yang lain untuk bisa bergabung ke Microsoft Teams. Caranya adalah kalian masuk lagi nanti di sela-sela waktu luang, ditentukan sendiri kelas 9A mau jam berapa, 9B mau jam berapa, dan seterusnya sampai 9H. Silakan ditentukan sendiri, latihan gabung di kelas tim. Saya ulang, ketua kelas dan pengurus saya beri tanggung jawab untuk melatih teman-temannya bergabung ke Microsoft Teams. Caranya adalah kalian tentukan waktu, kompak satu kelas kapan akan latihan gabung, gunakan link yang dibuat Pak Agus tadi. Link tadi masih bisa digunakan untuk meeting ya. Silakan nanti saling diskusi di sana. Setelah itu saya ingin mendengar laporan dari setiap ketua kelas. Sudah berapa siswa yang bisa bergabung di Microsoft Teams. Itu ya untuk 9A, B, C, D, E, F, G, H. Ketua kelas dan pengurus saya beri tugas itu untuk melatih teman-temannya satu kelas bisa bergabung di Microsoft Teams menggunakan link meeting yang sudah saya bagikan. Silakan digunakan untuk diskusi bareng di kelasnya. Nanti saya tunggu laporan 9A sudah bisa sekian dari sekian siswa, 9B sudah bisa sekian dari sekian siswa, dan seterusnya sampai 9H. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya dan insya Allah pekan depan kita masih akan bertemu dengan meeting Microsoft Teams ini agar 240-an siswa semua kelas 9 bisa bergabung dengan baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh menyalakan kamera sebelum meninggalkan meeting. Semuanya boleh menyalakan kamera. Akan kita dokumentasikan. Silakan nyalakan kameranya. Baru nanti meninggalkan meeting.
Oke. Oh, Belva ini bertiga atau berempat itu?